Halo semua, perkenalkan nama saya Gideon Samuel Penutuon dari kelas 5 TI 3 dengan NIM 230246060. Pada saat ini, saya akan menjelaskan materi Artificial Intelligence yaitu Simple Additive Weighting. Apa atau yang disingkat dengan metode SAL? Halo semua, perkenalkan nama saya Gideon Samuel Penutuon dengan NIM 230246060 dari kelas 5 TI 3. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan materi Artificial Intelligence yaitu Simple Additive Weighting atau yang disingkat dengan metode SAW atau SAW. Nah, apa itu metode SAW? Metode SAW atau Simple Additive Weighting adalah salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik dari beberapa pilihan berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan. Nah, metode ini bekerja dengan memberikan bobot pada setiap kriteria sesuai tingkat kepentingannya. Nah, bobot-bobot ini sesuai kriterianya itu bobot-bobot ini apabila dijumlahkan akan berjumlah 100. Kemudian, menormalisasi seluruh nilai agar berada pada skala yang sama sehingga dapat dibandingkan secara adil. Setelah itu, setiap nilai dinormalisasi dikalikan dengan bobot kriterianya dan hasilnya dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir dari setiap alternatif. Alternatif dengan nilai total tertinggi dianggap sebagai pilihan paling optimal. SAW banyak digunakan karena prosesnya sederhana, mudah dipahami, dan efektif untuk berbagai kebutuhan pengambilan keputusan. Tujuan dari metode SAW yang pertama yaitu menentukan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria penilaian. Kemudian yang kedua, membantu pengambilan keputusan secara objektif dan terukur. Dan yang ketiga, menyederhanakan proses evaluasi dengan menormalkan nilai dari berbagai skala. Yang keempat, menggabungkan nilai dan bobot kriteria untuk menghasilkan perhitungan yang lebih akurat. Yang kelima, memungkinkan perbandingan yang adil antar alternatif. Dan yang keenam, mendukung proses pemilihan yang lebih cepat, sistematis, dan rasional. Nah, ada beberapa tahapan dalam metode SAW, yaitu yang pertama menentukan alternatif di mana dalam tahapan ini menetapkan pilihan atau objek yang akan dievaluasi. Kemudian yang kedua, menentukan kriteria penilaian, yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi dasar perhitungan. Yang ketiga, menentukan bobot kriteria, yaitu memberikan bobot sesuai tingkat kepentingan setiap kriteria. Yang keempat, menetapkan benefit atau cost. Nah, menentukan apakah kriteria semakin besar semakin baik atau benefit, atau semakin kecil semakin baik atau cost. Nah, yang kelima, menyusun matriks keputusan, yaitu mengisi nilai setiap alternatif pada tiap kriteria. Dan yang keenam, normalisasi nilai, yaitu menyamakan skala nilai menggunakan rumus benefit atau cost. Nah, yang ketujuh, menghitung nilai akhir, yaitu mengalihkan nilai normalisasi dengan bobot lalu menjumlahkannya. Yang kedelapan, yaitu perangkingan alternatif, yaitu mengurutkan nilai V untuk menentukan pilihan mana yang terbaik. Nah, untuk rumus normalisasi SAW, di sini kita bisa lihat ada yang kriteria benefit, yaitu nilai normalisasi alternatif ke I pada kriteria ke J, sama dengan nilai awal alternatif ke I pada kriteria ke J, per nilai terbesar pada kriteria J. Kemudian, untuk rumus kriteria cost, yaitu nilai normalisasi alternatif ke I pada kriteria ke J sama dengan nilai terkecil pada kriteria J per nilai awal alternatif ke I pada kriteria ke J. Kemudian rumus perhitungan nilai akhir yaitu nilai akhir alternatif ke I sama dengan sigma dari nilai normalisasi yang sudah dikalikan bobot. Kemudian kita masuk pada contoh kasus. Nah, contoh kasus SAW di sini memilih smartphone terbaik. Nah, di sini ada beberapa alternatif smartphone real. Yang A1 yaitu Samsung Galaxy A14, A2 Xiaomi Redmi Note 12, A3 Vivo Y21. Kemudian ada kriteria dan bobot, di mana C1 yaitu harga, dia itu cost, di mana dia itu apabila semakin rendah, maka semakin baik, sehingga dia itu cost. Nah, bobotnya itu 0,4. Kemudian C2 adalah daya baterai, dia itu adalah benefit, di mana jika ia semakin besar semakin baik, dan bobotnya 0,3.
Kemudian C3 adalah kamera, ya juga benefit, di mana bobotnya itu 0,3. Kemudian di sini data penilaiannya, di sini kita bisa lihat ada smartphone Samsung Galaxy A14 untuk harganya 3 juta, baterainya 10 jam, tahan 10 jam, dan kameranya 50 megapiksel. Lalu ada Redmi Note 12, harganya 4 juta, baterainya 12 jam bertahan, dan kameranya 108 megapiksel. Kemudian ada Vivo Y21, di mana harganya 2,5 juta, baterainya bertahan sampai 9 jam, dan kameranya 13 megapiksel. Kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu normalisasi, di mana rumus normalisasi yaitu benefitnya Rij sama dengan Xij per max Xj. Dan cos itu Rij sama dengan min Xj per Xij. Di mana kita akan menentukan nilai max atau minnya. Untuk minimal harganya yaitu 2,5 dan maksimal baterai 12 jam ya. Maksimal kamera 108 megapiksel. Lalu hasil normalisasinya, di sini kita bisa lihat untuk smartphone yang pertama yaitu Samsung Galaxy S14 untuk harganya yaitu harga minimal per harga dari smartphone-nya. Harga minimalnya 2,5 per 3,0 sama dengan 0,833. Kemudian baterai itu minimalnya maksimalnya itu 12 ya. Jadi baterai dari A14 per 12 yaitu 10 per 12 sama dengan 0,833. Lalu kameranya maksimalnya 108 jadi 50 per 108 sama dengan 0,463. Lalu untuk Redmi Note 12 untuk harganya 2,5 per 4,0 sama dengan 0,625. Untuk baterainya 12 per 12 sama dengan 1. Lalu kameranya 108 per 108 sama dengan 1. Lalu Vivo Y21 2,5 per 2,5 yaitu sama dengan 1. Baterainya 9 per 12 sama dengan 0,750. Dan kameranya itu 13 per 108 sama dengan 0,12. Kemudian masuk pada tahap yang kedua, yaitu hitung nilai akhir atau nilai V-nya. Rumusnya yaitu V sama dengan sigma Rij kali Wj. Nah, untuk perhitungannya, Samsung Galaxy A14, bisa kita lihat di sini 0,833 kali 0,4 tambah 0,833 kali 0,3 tambah 0,463 kali 0,3. Lalu lebih disederhanakan 0,33 0,333 tambah 0,25 tambah 0,139 hasilnya sama dengan 0,722 untuk nilai Samsung Galaxy A14. Kemudian untuk Redmi Note 12 di sini 0,625 dikali 0,4 ditambah 1 kali 0,3 ditambah 1 kali 0,3. Disederhanakan 0,25 tambah 0,3 tambah 0,3 hasilnya 0,850. Kemudian untuk Vivo Y21 di sini 1 kali 0,4 tambah 0,75 kali 0,3 tambah 0,12 kali 0,3 sama dengan 0,4 ditambah 0,225 ditambah 0,036 hasilnya sama dengan 0,661. Sehingga dari sini bisa kita lihat untuk solusi terbaiknya yaitu ada di Redmi Note 12 dengan skor nilainya itu 0,85. Nah, apa sih kelebihan metode SAW itu? Yang pertama, ini sederhana dan mudah dipahami karena menggunakan perhitungan dasar, penjumlahan, dan pembobotan. Kemudian prosesnya cepat dan tidak membutuhkan komputasi yang kompleks, lalu efektif untuk banyak alternatif dan berbagai jenis kriteria, lalu mudah diterapkan dalam sistem pendukung keputusan, lalu hasil penilaian objektif karena berdasarkan nilai dan bobot yang jelas, lalu cocok untuk data skala berbeda karena adanya proses normalisasi. Kemudian, kekurangan metode SAW yaitu sangat bergantung pada bobot, sehingga kesalahan menentukan bobot dapat mengubah hasil. Tidak mempertimbangkan hubungan antar kriteria atau asumsi tiap kriteria berdiri sendiri. Lalu yang ketiga, normalisasi sederhana dapat menyebabkan hilangnya detail data jika variasi nilai kecil.
Lalu, tidak cocok untuk masalah yang bersifat sangat kompleks atau yang membutuhkan kecerdasan adaptif. Lalu rentan terhadap bias penilai jika penentuan bobot tidak dilakukan dengan metode yang valid. Kesimpulannya, metode SAW atau Simple Additive Weighting adalah teknik pengambilan keputusan yang sederhana namun efektif untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria. Dengan melakukan normalisasi dan pembobotan, SAW mampu menghasilkan penilaian objektif dan terukur. Metode ini sangat cocok digunakan pada kasus yang membutuhkan perbandingan langsung antar alternatif, seperti pemilihan produk, penentuan lokasi, atau seleksi prioritas tertentu. Meskipun memiliki keterbatasan pada penentuan bobot atau ketergantungan kriteria, SAW tetap menjadi salah satu metode yang paling mudah diterapkan dan dipahami dalam sistem pendukung keputusan. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang Simple Additive Weighting. Terima kasih.